Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pada satu waktu, di suatu tempat, pada tahun 1994, Mas Parmen yang pagi itu melihat Mbah Bayem Kakung sedang menyapu halaman, langsung menghampirinya. Tanpa basa-basi, Mas Parmen pun menceritakan apa yang menimpa istri dan dirinya tadi malam. Yang mana sewaktu menemani sang anak belajar sampai larut malam, pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong. Dan jelas sekali, ia menyaksikan kalau sosok tersebut adalah Nurul, putri dari Mbah Bayem. Mbah Bayem yang usianya sudah memasuki 65, rupanya tidak terima anaknya dituduh bergentayangan. Anak Mbah Bayem itu beberapa hari lalu memang ditemukan meninggal karena gantung diri. Tapi baik Mas Parmen dan istrinya berani bersumpah kalau semalam Nurul memang mendatanginya. Bahkan anak Mas Parmen yang semalam bergadang mengerjakan PR turut memberikan kesaksian. Tapi Mbah Bayem tetap tidak percaya. Ia merasa dipermalukan oleh keterangan Parmen dan keluarganya itu. Ia menyanggah, bahkan menantang Mas Parmen berkelahi kalau sampai berani menyiarkan kabar bohong. Akibatnya, para tetangga yang memang sudah mulai menjalankan aktivitas selepas subuh itu pun berkerumun. Keterangan Mas Parmen itu tentu menjadi buah bibir warga sekampung. Para tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Mbah Bayem tentu menampik cerita Mas Parmen. Selang 2 hari, Mbah Bayem kembali gusar ketika Mbak Diyu dan suaminya menceritakan kejadian yang mereka alami. Sama halnya dengan Mas Parmen, sepasang suami istri itu juga memberi kesaksian kalau telah ditemui sosok pocong Nurul. Merasa keluhan mereka tidak mendapatkan perhatian, Mbah Diyu dan suaminya pun terpaksa pulang dengan hati yang mendongkol. Rupanya kematian Nurul sangat menyesakan dada bagi Mbah Bayem. Apalagi kematian yang sangat tragis. Mungkin karena itulah Mbah Bayem yang masih dirundung duka menjadi begitu emosional. Meskipun baru 2 kejadian mengenai bergentayangannya Nurul dalam bentuk pocong, namun keresahan warga sudah tidak terbendung lagi. Selepas maghrib, keadaan dusun menjadi sepi. Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat penting, mereka enggan untuk keluar rumah. Sebenarnya dilema juga buat warga, karena kabar yang santer terdengar. Pocong itu tidak menemui mereka di jalan atau di rumah. Pocong itu justru mendatangi mereka. Sekilas balik pada saat kejadian, yaitu ketika pihak berwajib tiba di lokasi, ternyata tempat kejadian perkara sudah teracak-acak. Nurul sudah diturunkan dari tempatnya menggantung. Kursi yang digunakan juga sudah bergeser dari tempat semula. Sidik jari orang-orang rumah juga ada di mana-mana. Dan yang pasti, saat polisi memeriksa tubuh Nurul, memang didapati ciri-ciri sebagaimana orang yang melakukan gantung diri. Hanya saja polisi tampaknya enggan mendalami motif yang melatar belakangi tindakan nekat itu. Maka kasus pun ditutup. Warga tidak habis pikir, mengapa Nurul tega mengakhiri hidupnya seperti itu. Memang, bagi seorang perempuan, untuk usia 28 tahun tergolong agak telat dalam rumah tangga dibanding teman-teman sebayanya. Tapi apa iya karena alasan itu? Nurul juga diketahui belum mempunyai kekasih. Jadi untuk dikatakan karena putus cinta, tentu saja tidak masuk akal. Sepertinya Nurul juga tidak ada silang pendapat dengan ibu tiri maupun kakak-kakak tirinya. Meskipun ada, rasanya tidaklah mungkin bagi Nurul dijadikan alasan untuk mengakhiri hidup. Memang, Mbah Bayem putri adalah ibu sambung Nurul. Mbah Bayem sendiri, selaku orang tua, sepertinya tidak mengetahui permasalahan anaknya itu. Mbah Bayem memang keras, orangnya kaku, dan kurang luas diajak bertukar pendapat ketika anak-anaknya sedang memiliki masalah.
Mbah Bayem tidak mampu berkata-kata, kecuali hanya bisa menjamak-jamak rambutnya sendiri ketika Mas Makmum, keponakannya itu datang bertamu. Mas Makmum menceritakan kalau ia juga didatangi sosok pocong Nurul semalam. Dengan sangat jelas, ia mendengar suara menggema dari sosok pocong tersebut. Juli, Juli, Juli. Dari situlah ia mendatangi Pak D-nya dan berkesimpulan kalau tali pocong Nurul belum dilepas. Yang sabar Pak D, semua ini ujian. Pasti ada hikmah di balik semuanya. Untuk sekarang, kita fokus saja dulu pada permasalahan yang saya sampaikan tadi. Kasihan Nurul, arwahnya belum tenang di alam sana. Demi Nurul, tolong turuti apa yang menjadi kemauannya. Mbah Bayem pun mempertimbangkan untuk menuruti nasihat keponakannya itu. Meski sebenarnya, di dalam hati ia tidak percaya kalau anaknya jadi pocong karena minta ikatan pocongnya diuculi. Saat pemakaman, ia sendiri ikut turun ke liang lahat. Mbah Bayem pula yang memastikan semua ikatan kain kafan anaknya telah dilepas. Tapi demi ketentraman seluruh warga, Mbah Bayem akan membongkar kembali makam anaknya. Ia sendiri yang akan memastikan kalau tali pocong itu sudah dilepas. Bersama warga dan turut pula dihadiri perwakilan dari pihak berwajib, makam Nurul pun kembali dibongkar. Para warga yang berjubel diminta untuk menyaksikan sendiri prosesi pelepasan tali pocong itu. Dan seperti yang Mbah Bayem yakini, karena ingatan beliau memang kuat, tali pocong itu memang sudah dilepas sejak semula. Namun demi meredam keresahan warga, Mbah Bayem pun menunjukkan bahwa seakan-akan tali pocong anaknya sekarang sudah ia lepas. Warga yang berdatangan pun kini bisa bernafas lega. Mereka tidak perlu cemas lagi didatangi pocong dari arwah Nurul. Suasana dusun kembali hidup seperti semula. Mereka mulai berani keluar malam, mulai begadang lagi di pos ronda seperti biasanya. Di rumah, para istri pun kini tidak lagi takut. Apalagi cerita yang beredar sebelumnya, kalau pocong yang meneror itu suka sekali menembus tembok. Malam itu adalah hari ketiga setelah pembongkaran kembali makam Nurul. Hujan gerimis tidak lagi dihiraukan Maryanto. Pelan ia kendarai sepeda motornya. Di sebuah pertigaan jalan, ia pun membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju pos ronda, tempat warga kampungnya kerap berkumpul. Ia memang paling suka bermain karambol. Siapa yang kalah akan dicoret mukanya dengan arang. Dan itu sudah merupakan hiburan mewah buat mereka. Tapi belum juga separuh perjalanan, Maryanto teringat kalau rokoknya habis. Maka ia pun segera berputar arah kembali ke jalan semula. Ia akan mampir ke warung tetangganya terlebih dahulu. Sepeda motor pun dilaju dengan sedikit kencang. Sialnya, sesampai di sana, warung tetangganya itu sudah tutup. Mungkin saja si pemilik lagi ada kepentingan. Maryanto pun kembali memutar sepeda motornya. Masalah rokok, nanti ia akan minta teman-temannya. Sepeda motor Maryanto melaju lurus saat melewati jembatan kecil penghubung jalan di kampungnya. Tapi selepas melewati jembatan itu, entah mengapa tiba-tiba sepeda motornya ngadat. Mesinnya tiba-tiba saja berebet. Maryanto mengecek sepeda motornya, bensin, busi, dan lain-lain. Semua sepertinya tidak bermasalah. Berkali-kali Maryanto mencoba menghidupkan sepeda motornya, tapi mesin sepeda motor itu sepertinya sedang enggan untuk hidup. Dengan terpaksa, Maryanto mendorong kendaraannya. Sesekali jarinya iseng memencet-mencet tombol starter. Siapa tahu bisa menyala. Maryanto ragu, mau meneruskan jalan ke pos ronda atau balik pulang. Keraguan itu pun akhirnya ia tepis karena kerinduannya berkumpul bersama teman-teman. Maryanto terlihat girang karena mesin sepeda motornya telah kembali menyala. Dengan segera, ia pun melajukan kendaraannya.
Tapi kendaraannya seperti sangat berat untuk diajak sekedar berjalan. Meski handle gas sudah ia tarik dalam-dalam, sepeda motornya memang seperti tidak punya tenaga. Marianto tersentak ketika telinganya mendengar kata yang berulang-ulang itu. Suara seorang perempuan. Suara yang lirih, tapi sangat jelas menusuk telinga. Marianto memberanikan diri mengintip dari kaca spion. Tidak terlihat apa-apa. Meski dadanya mulai bergemuruh, karena was-was, pocong itu benar-benar bergentayangan kembali. Juli, Juli. Suara itu kembali terdengar. Marianto semakin yakin kalau apa yang ia dengarkan itu memang suara pocong anak Mbah Bayim. Marianto pun semakin ketakutan. Tapi apalah daya, laju sepeda motor benar-benar sedang tidak bisa digandalkan. Juli, Juli. Suara itu sangat dekat di belakang Marianto. Secara spontan, Marianto pun menoleh. Dan alangkah terkejutnya ia ketika di jok belakang telah duduk sosok pocong. Marianto tidak bisa menguasai kendaraannya. Lajunya oleng seketika. Apalagi ketika handle yang sebelumnya ia tarik dalam-dalam tiba-tiba saja menyentak hingga mesin pun berlari dengan penuh tenaga. Marianto terlempar dari sepeda motornya dan terguling ke semak-semak di pinggir jalan. Sementara itu, sepeda motornya ambruk begitu saja. Pocong yang semula menghilang itu tiba-tiba muncul kembali dan berdiri di depannya yang tengah meringis kesakitan. Marianto yang benar-benar ketakutan pun berteriak-teriak sekuat tenaga. Tapi meski teriakan Marianto sangat keras, tidak ada satupun penduduk yang keluar rumah. Tidak peduli lecet-lecet di kakinya, Marianto berlari sekuat tenaga, meski ia harus jatuh bangun dan terjungkal-jungkal. Pocong yang terlihat melayang itu menghilang ketika Marianto sampai di pintu rumah. Istri cantiknya segera membukakan pintu ketika terdengar gedoran keras. Marianto langsung mengambur ke dalam dengan nafas putus-putus. Badannya gemetaran. Istrinya tentu saja terheran-heran melihat keadaan suaminya. Si istri hendak menanyakan apa yang terjadi. Namun belum sempat pertanyaan itu keluar, Marianto sudah mencegatnya. Pocong! Pocong! Kata Marianto sembari tangannya menuding-nuding ke arah keluar rumah. Si istri yang mendengar perkataan suaminya seketika runtuh nyalinya. Di malam yang sama, di jalan raya seberang gerbang dusun, tampak seorang laki-laki turun dari bis. Dengan tas besar di gendongan, laki-laki itu berjalan pelan menyusuri jalan setapak. Di sebuah rumah yang penghuninya masih terjaga, laki-laki itu terlihat mendekat dengan menyapa. Si pemilik rumah yang mengenal si laki-laki menyapa balik. Rupanya, laki-laki itu adalah warga asli yang kebetulan pulang dari rantau. Setelah berbasa-basi sebentar, laki-laki itu pun kembali melangkahkan kaki. Sekira 2 menit setelah laki-laki itu kembali meneruskan perjalanan, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Juli, Juli. Laki-laki itu menghentikan langkah sejenak sembari memasang telinganya baik-baik. Juli, Juli. Laki-laki itu pun segera mempercepat langkah ketika suara itu kembali ia dengar. Suara yang semula tidak begitu jelas berasal dari mana itu, kini berada persis di belakang laki-laki tegap yang membawa tas besar itu. Juli, Juli. Si laki-laki yang nyaris kehabisan nafas akhirnya berhenti sejenak. Di bawah tiang lampu penerangan jalan dusun itu, si laki-laki menghentikan langkah.
Ia segera mengatur nafas, sengaja memilih berhenti di sana dengan harapan setan, demit, pocong, banaspati, dan sebagainya tidak akan lagi berani muncul di tempat terang. Rencananya, setelah ia mengatur nafas, ia akan berlari sekencang-kencangnya menuju pos ronda. Dari pos ronda itu rumahnya hanya tinggal berjarak sekitar 30-an meter. Si laki-laki sudah bersiap ancang-ancang untuk lari ketika dari arah depan sebuah bayangan putih tampak berkelebat cepat sembari mengeluarkan sebuah kata. Juli, Juli. Bayangan putih itu kembali melintas, lalu berdiri tepat di hadapan si laki-laki. Pocong di depannya itu terbang mendekat. Si laki-laki seperti terpaku di tempatnya berdiri. Tanpa ia sadari, celananya tampak basah karena ada air yang mengalir membasahi. Pocong itu sudah berdiri semakin dekat. Sebuah lompatan kecil, dan pocong itu tinggal hanya berjarak 1 langkah di hadapannya. Kepala pocong itu mengangguk-angguk, lalu pocong itu mendoyong ke depan, hingga muka pocong itu nyaris menempel pada muka si laki-laki. Muka yang benar-benar menyeramkan. Juli, Juli. Berkata demikian, pocong itu tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Sedetik 2 detik alam bawah sadar si laki-laki masih terombang-ambing. Saat kemudian kesadarannya mulai pulih, didera rasa takut yang luar biasa, melesatlah ia seperti rencana semula. Orang yang berada di pos ronda itu tentu saja terkejut bukan main ketika tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berteriak-teriak. "Ono pocong! Ono pocong! Ono pocong!" Wajah si laki-laki itu benar-benar pucat pasi saking takutnya. Orang-orang yang berada di pos ronda tentu sangat kaget bukan kepalang. Bukan saja karena orang yang berteriak-teriak ketakutan itu adalah si pemuda yang lama tidak pulang. Lebih-lebih saat laki-laki itu berteriak kalau ia melihat pocong. Orang-orang yang berada di pos ronda pun saling berpandangan. Jidat mereka serentak berkerut. Hingga entah siapa yang memulai lebih dulu. Mereka semua pun kocar-kacir berlari karena takut pocong itu muncul di hadapan mereka. Begitu pula dengan si laki-laki yang bernama Faisul. Ini ia berlari menuju rumah orang tuanya. Juli, Juli. Dari kejauhan, suara itu tiba-tiba muncul kembali. Semakin paniklah Faisul. Ia pun kebingungan. Harus kemana ia bersembunyi? Dalam situasi yang membuatnya kembali terkencing-kencing itu, ia ingat sebuah tempat. Langgar. Ya, ia akan berlindung di sana. Pasti aman. Tas besarnya itu pun ditinggalkannya begitu saja. Faisul sudah berbalik badan untuk segera berlari menuju langgar. Tapi, ternyata pocong itu sudah berdiri di belakangnya. Juli. Lutut Faisul seperti kehilangan tulang. Tubuhnya yang tinggi kekar seperti kerupuk tersiram air. Giginya bergemelutukan seperti orang kedinginan. Juli, Juli. Pocong itu kembali bersuara lalu melompat. Dan hanya butuh sebuah lompatan, pocong itu telah semakin dekat dengan Faisul. Lutut Faisul kembali goyah, apalagi untuk berlari ke arah langgar. Tapi ia harus segera menyelamatkan diri. Namun berhubung rasa takut telah menguasai dirinya, Faisul yang ingin berlari secepat kilat itu pun justru hanya bisa berjalan dengan lutut yang berlenggak-lenggok. Bahkan hanya beberapa langkah kemudian, lutut itu tidak sanggup lagi menopang tubuhnya sendiri. Faisul jatuh bersimpuh, lalu ia pun merangkak sekuat tenaga. Sialnya, pocong itu tetap mengikuti Faisul yang merangkak seperti anak kecil. Pada saat itulah, Faisul merasakan celana dalamnya kembali basah. Lagi-lagi, ia terkencing-kencing di celana.
Tapi Faisal tetap merangkak meski harus menahan rasa takut yang luar biasa. Tak peduli lututnya lecet karena tergores batu atau benda apapun yang ia lalui. Jarak 20 meter dengan cara merangkak dan ditemani sosok pocong adalah siksaan luar biasa bagi Faisal. Bertahun-tahun tidak pulang dari merantau, sekalinya pulang disambut sesosok pocong. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali